Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina syiyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan lahir dan batin, dan seluruh kenikmatan urusan kehidupan kita semuanya. Salawat serta salam semoga terus dilimpahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kita yang masih menemui bulan Ramadan, masih menjalani ibadah bulan Ramadan, dan masih mendapati keutamaan bulan Ramadan. Salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling masyhur dari kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi bernama Thalha bin Ubaidillah. Thalha merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Thalha menceritakan tentang dua sahabat Nabi yang berasal dari suku Qudoah. Suatu ketika dua orang sahabat ini ditawari atau mendapatkan panggilan jihad, dan satu di antaranya ketika berperang gugur sebagai mujahid, gugur menjadi syahid, dan yang satunya lagi beliau pulang dengan selamat dengan membawa kemenangan. Namun 1 tahun kemudian sahabatnya ini pun meninggal karena sakit. Suatu malam Thalha bermimpi mengenai kedua orang ini. Thalha bersama keduanya berada di depan pintu surga. Pada suatu saat terdengar suara dari dalam surga dan memanggil sahabat yang meninggal karena sakit terlebih dahulu masuk ke dalam surga dan dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Kemudian panggilan berikutnya diberikan kepada sahabatnya yang meninggal karena syahid, dan ia kemudian dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian Thalha menceritakan kejadian ini, mimpi ini kepada para sahabatnya. Namun para sahabatnya banyak yang tidak merasa bahwa mimpi itu adalah benar. Kisah ini pun kemudian terdengar oleh Rasulullah, dan Thalha kemudian dipanggil untuk menceritakannya. Setelah mendengar cerita dari Thalha, Rasulullah kemudian membenarkan atas kisah dari Thalha ini. Dan para sahabat pun kemudian terheran. Bagaimana mungkin ya Rasul, seorang yang mati syahid dipanggil masuk surga belakangan daripada yang meninggal karena sakit? Kemudian Rasul bertanya balik, bukankah ia masih hidup 1 tahun setelah meninggalnya sahabatnya yang mati syahid tadi? Betul ya Rasulullah. Dan bukankah kata Rasul, beliau mendapati bulan Ramadan, kemudian dia beribadah bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat ini, sholat itu, dan seterusnya. Betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, di antara keduanya itu perbedaannya sama, jauh lebih tinggi, jauh dari langit dan bumi. Inilah jarak di antara keduanya. Ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita sudah dapat penjelasan dari Allah bahwa tujuan kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa takwa memang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih 258 kata takwa beserta turunannya, dan ini sudah menunjukkan betapa pentingnya takwa ini. Bahkan ketika kita sholat Jumat, khotib Jumat harus memberikan wasiat tentang takwa, karena ini adalah salah satu rukun bagi khotib. Nah, pemirsa yang berbahagia, tentu pertanyaannya adalah, kita sudah puasa sekian lama, sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih, bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah 50 tahun berpuasa dan seterusnya. Pertanyaan adalah, apakah selama itu kita berpuasa, kita bisa meningkatkan, kita bisa merasakan peningkatan kualitas takwa kita? Inilah pertanyaannya. Mengapa kita selama ini berpuasa kemudian rasanya masih jauh kita merasakan jadi orang-orang yang bertakwa? Nah, mengapa demikian? Karena barangkali di antara kita dan kita sendiri selama ini tidak mampu mengukur sebenarnya bagaimana takwa itu yang sejatinya. Karena yang kita tahu, takwa adalah melakukan atau melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Tetapi bagaimana KPI-nya, bagaimana ciri-cirinya agar kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi kategori orang-orang yang bertakwa, sehingga kita bisa mampu meningkatkan kualitas tingkat takwa dari tahun ke tahun. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan bagaimana ciri-ciri kita, ciri-ciri orang bertakwa. Saya mengutip ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah KPI-nya, Key Performance Indicator orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bergemar bersedekah, berinfak, yaitu orang yang berinfak baik waktu lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi barangkali di antara kita hanya gemar berinfak ketika kita lapang, dalam suasana lapang. Apakah ini kita bisa kategorikan takwa kita sempurna? Belum tentu. Allah akan mengujinya ketika kita dalam kondisi yang sempit. Nah, ciri orang yang pertama bertakwa adalah bagaimana dia dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit mampu untuk tetap berinfak dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ini ciri orang yang bertakwa yang kedua, yaitu dapat menahan amarah dan mengontrol emosinya. Kata al-kadhimin dalam tafsir Al-Misbah itu mengandung makna penuh dan menutupnya dengan rapat. Ibarat sebuah tempat air yang isinya penuh dengan air, kemudian kita tutup dengan tutup yang rapat sehingga tidak tumpah. Filosofinya apa? Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak mempunyai marah, tidak punya marah dan tidak punya emosi. Bisa jadi dia marah dan marahnya mungkin dia besar, tapi ditutupi kemarahan itu, ditutup rapat sehingga dia tidak bisa meluapkan, tidak meluapkan marahnya, sehingga tidak terbitlah perkataan-perkataan yang kasar, tidak terbit tindakan-tindakan yang merusak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, cirinya untuk orang-orang bertakwa yaitu wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kemudian kita tidak memaafkannya, maka takutnya kita tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Kategori itu jauh sekali dari kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa memaafkan atau al-af itu posisinya jauh lebih utama daripada menahan amarah. Jadi kalau kita tadi ciri yang pertama adalah menahan amarah,
Maka yang kedua, ini jauh lebih penting, kita mampu memaafkan orang-orang yang sudah membuat kita marah. Indikatornya dalam level ini, dia mampu tidak hanya membalas, tidak mau membalas, tapi dia juga mampu untuk menghapus kesalahan-kesalahan orang yang membuatnya dia marah. Kemudian ciri yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang mampu berbuat baik, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, saya ingin menggambarkan bagaimana studi kasusnya tentang ayat ini. Suatu saat seorang budak dari cucunya Nabi Rasulullah SAW, yaitu Ali Zainal Abidin atau Al Hasan dalam satu riwayat yang lain, si budak ini kemudian diminta menuangkan air untuk wudhu cucunya Rasul ini. Ketika dia menuangkan air, tak sengaja kemudian seretnya itu jatuh ke kakinya cucu Rasulullah ini. Dengan kemudian raut mukanya cucu Rasulullah ini nampak kelihatan marah. Tapi kemudian si budak ini kemudian mengatakan kepada tuannya ini, ayat tadi yang disampaikan, wal qadiminal ghaid, yaitu orang-orang yang menahan marah. Kemudian cucunya Rasul ini mengatakan, baiklah, aku tahan marahku. Kemudian budak itu melanjutkan, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang atau orang-orang yang berbuat salah. Kemudian cucu Rasul itu mengatakan, baiklah, aku sudah memaafkanmu. Kemudian budak itu menutup dengan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian cucu Rasul pun mengatakan, baiklah, pergilah engkau saya merdekakan dan engkau bebas dari perbudakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu gambaran bagaimana kita bisa melakukan perbuatan seperti apa yang diinginkan dari ayat yang tadi kita sudah sebutkan. Kira-kira demikianlah para pemirsa semuanya, bahwa sebagai orang yang diwajibkan berpuasa, maka kita harus tahu ukuran kita berhasil dalam menjalankan ibadah puasa itu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang tadi sudah sampaikan bermanfaat dan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu meraih kemenangan jadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.